Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas Tiger atau Mega Pro atau GL Pro 260 cc dengan ukuran piston atau seher 70, struknya 68. Yang pertama saya bahas kruk asnya. Kruk as saya menggunakan langkah 68 stang ninja dengan pin 16 menggunakan piston X-Max 250 pin 16. Penampakannya kruk as langkah 68 sudah digeser torsi, beratnya sekitar 4,3 kilo, balance-nya sekitar 0,05. Pistonnya forging menggunakan X-Max 250 dengan pin 16. Pistonnya sangat ringan ya teman-teman, ringan dan siripnya sangat minim gesekan, dan saya buat flat tanpa ada dome. Pistonnya pun sangat kuat karena dia tipe forging. Stangnya menggunakan Kawasaki Ninja yang sudah di Bospen dengan ukuran Bospen 16. Alasan saya menggunakan langkah 68, kenapa enggak 70 atau 72? Karena rasio stangnya menurut saya paling aman. Jadi jika ingin mesin kalian awet, pakailah stang yang panjang. Kalau secara teori, kalau stangnya pendek dan langkahnya tinggi, jika dihantam ledakan dari atas, stangnya biasanya rawan melintir dan cenderung RPM-nya susah teriak atau susah naik. Makanya saya buat langkah 68, tujuan saya agar RPM-nya bisa tinggi dan bisa dapat top speed tinggi-tingginya, dan yang pastinya stangnya lebih awet, tidak mudah melintir ya teman-teman. Lanjut ke bagian piston. Kenapa saya menggunakan piston milik X-Max? Karena X-Max sendiri itu langkah standarnya dia sekitar 67. Jadi kalau kita menggunakan langkah 68 kemungkinan ya pistonnya sangat aman, karena standarnya pun dia langkahnya emang panjang. Dan yang pasti ringnya dia lebih tipis, jadi gesekannya lebih minim dan lebih ringan. Ring sehernya sangat tipis dan pistonnya jauh lebih ringan. Lanjut ke bagian penyalur tenaga ke roda belakang atau kampas kopling atau kopling unit. Saya menggunakan 5 pair dan menggunakan draft gear standar Mega Pro. Dan rasionya gigi 5-nya saya rubah menggunakan custom. Saya turunkan giginya satu mata biar top speednya lebih dapat, dan gigi 4 ke 5 itu jadi lebih jalan gitu, jadi nggak ngambang atau ngempos. Ke bagian karburator, saya menggunakan karbu tilam yang sudah saya reamer ukuran 31 mm. Skepnya menggunakan standar, cuma venturinya sudah saya reamer dan saya beri velocity. Alasan saya menggunakan karbu Tiger karena emang karbunya lebih murah dan irit ya teman-teman. Dan powernya pun dapat ya, atas bawahnya. Lanjut ke pair clap. Pair clap yang innernya saya menggunakan pair clap Swedia
Yang klep besarnya saya menggunakan standar karena menurut saya RPM-nya ini nggak bakal lebih dari 11.000, jadi menurut saya sangat cukup kalau menggunakan per klep standar. Lanjut ke bagian blok, saya menggunakan blok standar Tiger dengan diameter luar 75, menggunakan liner GP Racing, dan quarternya saya bikin mengkilap halus agar kompresi tidak ada yang bocor. Liner JP ini sudah menggunakan material karbon ya teman-teman, jadi jangan diragukan lagi lah kekuatannya. Jadi kalau trik saya mengukur celah ring piston agar pistonnya nggak gampang ngunci atau macet, biasanya kalau saya ukur menggunakan feeler gauge atau feeler gauge bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Saya orang Jawa jadinya nggak bisa ngomong gauge. Jadi saya ukur celah ringnya itu 0,15. Jangan sampai nggak diukur ya teman-teman. Biasanya tukang quarter itu nggak pernah ngukur, makanya banyak kasus-kasus motor buat balap suka ngunci atau jebol atau pistonnya macet. Kemungkinan karena dari sini teman-teman. Sedikit tips lagi nih dari saya. Biasanya kalau motor buat herek atau buat balap lah, balap-balap kampung ya teman-teman, pistonnya saya buat longgar, nggak seret. Jadi pistonnya ketika saya jatuhkan ke bawah dia langsung plong, jadi nggak ada seret-seretnya. Jadi ini pas waktu pemuaian dia kemungkinan bisa lebih aman, jadi jarang macet. Dan jangan lupa gap pin piston sama pistonnya ada space-nya ya teman-teman. Ya minimal 1 atau 2 mili lah, kanan kiri 1 mili atau 2 mili, jadi biar aman. Lanjut ke bagian noken as. Noken as saya menggunakan noken as BRT yang sudah menggunakan roller dengan tipe T3 yang durasinya 262 derajat dengan lip kurang lebih 9 mili ya teman-teman. Nanti kita dial sesuai data tabel ini teman-teman, jadi biar powernya bisa maksimal. Lanjut ke bagian head, saya menggunakan klep in 34 dan klepnya 29, dan sudah saya porting, dan kubahnya model bak mandi teman-teman. Ya apalah kubahnya, terserah kalian sebutannya di kota kalian apa kubah model kayak gini. Jadi saya bisa menggunakan piston flat tapi kompresinya bisa tinggi teman-teman. Jadi nggak harus piston jenong ya yang kompresi tinggi, piston flat juga bisa pakai kompresi tinggi dengan model kubah seperti ini teman-teman. Dan porting in-nya saya buat 30 di porting in-nya. Di area bawah setting klep saya buat 30 sama, dan lebar porting egg di bawah setting klep saya buat 25,5. Dan packing atasnya saya menggunakan tembaga dengan ukuran 0,5. knalpot murahan ya teman-teman. Saya ini karena budgetnya kurang ya, jadi knalpot murah. Dan satu lagi yang beda dari mesin ini teman-teman, saya menggunakan pompa oli milik Satria FU karena menurut saya tekanan olinya jauh lebih kuat. Nih contohnya teman-teman, kencang kan pakai Satria FU.
Pemasangannya wajib cor crankcase. Dan jalur oli yang menuju noken as saya pindah ke samping baut sate teman-teman. Dari lubang ini. Kelihatan kan? Penampakan dari samping. Dari sini lubangnya bolong. Dan ada satu lagi oli yang sangat istimewa dan gak ada pada motor Honda tipe GL lainnya. Ini dia. Saya menggunakan pendingin piston. Jadi cara kerjanya mirip seperti pada motor Yamaha Jupiter Z atau Satria FU. Jadi prosesnya dia bisa menyemprotkan oli ke bagian bawah piston. Jadi ini dia salah satu faktor kenapa motor cc besar bisa awet dan tidak mudah jebol ya teman-teman. Karena pistonnya terlumasi dengan sempurna karena adanya piston cooler atau penyembur oli. Dan bloknya saya kasih air scoop, jadi udara yang masuk bisa langsung mendinginkan blok secara maksimal. Tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Kita langsung proses perakitan sampai cek sound. Walaupun sudah dipasang ring seher, naik turun pistonnya tetap ringan ya. Karena ring sehernya tipis, jadi naik turunnya ringan seperti tanpa menggunakan ring. Langsung saja kita tes nyala. Ini dia hasil air Mega Pro Langkah 68 piston 70 atau 260 cc. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. See you.